Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Misha Fatur Sasmita Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 28026796620 dari jurusan Accounting, mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang interviewing dan source of data dari mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Untuk itu diberikan sebuah soal, yaitu pada yang pertama ini sebuah tim peneliti dari Politeknik Batam sedang melakukan penelitian mengenai efektivitas program pelatihan digital yang diselenggarakan untuk pegawai pemerintah daerah. Untuk memperoleh data, mereka memutuskan menggunakan metode wawancara. Namun, tim menghadapi tantangan dalam memilih informan yang relevan dan membangun hubungan kepercayaan dan menghindari bias selama wawancara berlangsung. Nah, mereka juga mempertimbangkan apakah wawancara tatap muka masih efisien dibandingkan dengan wawancara daring, mengingat keterbatasan waktu dan biaya. Dalam tahap awal, tim telah mengidentifikasi dua jenis sumber data. Yang pertama, pegawai peserta pelatihan sebagai sumber primer dan laporan kegiatan sebagai sumber sekunder. Mereka berencana mengkombinasi keduanya untuk memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Selama wawancara, beberapa responden menunjukkan resistensi karena khawatir pendapat mereka dapat mempengaruhi penilaian atasan. Tim peneliti kini juga dihadapkan pada keputusan strategis, yaitu bagaimana memilih kombinasi metode wawancara yang tepat, strategi mitigasi bias, serta cara memastikan keterbukaan responden agar data yang diperoleh valid dan kaya makna. Nah, dari soal yang diberikan, dari statement yang diberikan, muncul beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jawab satu persatu. Untuk soal pertama yang diberikan yaitu berdasarkan teori method of data collection, bagaimana tim peneliti sebaiknya menentukan jenis wawancara, apakah tatap muka, online, atau semi terstruktur, yang paling sesuai dengan konteks penelitian tersebut. Nah, menurut saya jenis wawancara yang paling tepat dalam penelitian tentang efektivitas pelatihan digital untuk pegawai pemerintah yaitu adalah semi terstruktur. Kenapa saya memilih semi terstruktur? Karena format ini punya keseimbangan, ada panduan pertanyaan yang sama untuk semua responden, tapi tetap memberi ruang buat mereka menjelaskan pengalaman secara mendalam. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri paling efektif kalau kita mengkombinasikan metodenya. Yang pertama ada tatap muka untuk informan kunci seperti penyelenggara atau pimpinan, karena butuh membangun kepercayaan dan bisa menangkap ekspresi nonverbal. Nah, yang kedua itu bisa wawancara daring atau telepon untuk peserta umumnya, karena lebih efisien dan sisi waktu dan biaya. Bahkan bisa bikin responden lebih nyaman dan terbuka. Dan yang terpenting, panduan pertanyaan tetap sama supaya hasilnya bisa dibandingkan dengan baik. Kemudian untuk soal kedua diminta untuk menjelaskan bagaimana prinsip triangulasi data antara sumber primer dan sekunder dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Nah, supaya hasil penelitian lebih kredibel, tim perlu memakai triangulasi data. Artinya bisa menggabungkan sumber primer seperti hasil wawancara peserta dengan sumber sekunder seperti laporan kegiatan ataupun data evaluasi penelitian. Kalau dua sumber ini menunjukkan arah temuan yang konsisten, maka validitasnya makin kuat. Selain itu, hasil wawancara juga bisa dicek silang oleh lebih dari satu peneliti, biar nggak terjebak bias penafsiran. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir itu apa langkah-langkah yang dapat dilakukan tim untuk mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan responden selama proses wawancara. Nah, menurut saya sendiri tantangan paling besar di wawancara adalah bias dan rasa takut responden untuk jujur. Jadi ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menjelaskan sejak awal bahwa data bersifat rahasia dan tidak akan mempengaruhi penilaian atasan. Yang kedua bisa menggunakan pewawancara yang netral, bukan dari instansi yang sama. Yang ketiga bisa menghindari pertanyaan yang mengarah. Lebih baik gunakan pertanyaan terbuka atau contoh situasi supaya responden bisa menjawab dengan lebih aman. Dan yang terakhir, setelah wawancara, kita bisa anonimkan data dan lakukan member checking untuk memastikan hasilnya sesuai dengan maksud responden.
Nah, dari ketiga pertanyaan yang udah saya jawab, kita dapat menyimpulkan. Jadi intinya, pakai wawancara semi-struktur campuran bisa memperkuat dengan triangulasi sumber data dan kelola bias lewat transparansi dan kepercayaan. Dengan cara itu, data yang didapat bakal jauh lebih valid, kaya makna, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.